Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi pengalaman penggantian packing pada rumah sensor CMP Baleno tahun 2000. Nah, ini adalah penampakan sensor CMP yang rembes oli di bagian head cylinder. Yang pertama kita lakukan adalah melepas 3 konektor yang ada di sekitar rumah CMP. Yang pertama yang mengarah ke ignition coil, yang kedua di sensor CMP sendiri, dan ketiga sensor temperatur radiator. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap eksekusi. Yang sebelumnya kita tutup dulu dengan lakban konektornya, dan kita menggunakan kunci sok ukuran 10 mm. Di sini ada 3 baut ya, atas, bagian depan sama bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini sok saya tidak masuk karena terlalu besar, jadi kita ganti dengan stick ukuran 10. Nah, setelah semua baut terlepas, jadi ini cukup keras ya kalau kita tarik langsung pakai tangan, jadi kita cari alat atau obeng atau stick besar, kita bungkus dengan kain biar nggak lecet, lalu kita coba pukul-pukul sedikit. Nah, ini sudah mulai bergerak, dan kita coba dari arah berlawanan. Oke, sekarang sudah sama depan belakang, tinggal kita tarik aja. Nah, inilah penampakan di dalam rumah CMP. Nah, ini kondisi sealnya begitu tidak bagus, dan o-ringnya sebenarnya juga sudah mengeras. Jadi harus kita bersihkan dulu dan kita perhalus lagi permukaan rumah sensor CMP-nya. Oke, lanjut ke tahap pembersihan. Sebelumnya kita bersihkan dulu pakai tisu dari sisa-sisa oli. Kenapa kita harus membersihkan semua oli yang ada di sekitar rumah CMP ini? Selain agar terlihat rapi dan bersih, juga nanti pada saat pemasangan kita juga lebih mudah untuk melihat masih ada kebocoran atau tidak. Oke, selanjutnya kita menggunakan pisau cutter untuk mengikis kerak sisa rubber seal yang sudah mengeras. Jadi kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih, dan setelah ini baru kita lap lagi. Tapi sebelumnya lebih baik celah yang ada di noken AC ini harus kita tutup dulu, bisa menggunakan tisu atau plastik, agar pada saat kita membersihkan atau
pada saat kita tinggal tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam ruang mesin. Nah, jika sudah bersih kita bisa melapnya dengan tisu dan nanti bisa kita lanjutkan dengan menggunakan amplas halus. Nah, di sini kita harus pastikan tidak ada sesuatu apapun yang masih menempel di pad CMP ini agar nanti pada saat kita pasang tidak ada sesuatu yang mengganjal. Meskipun kita menggunakan rubber seal lagi yang baru, tapi tetap kita pastikan ini sudah rata dan bersih dari kerak yang masih menempel. Jadi ini untuk memperkecil kemungkinan terjadi lagi kebocoran. Sekarang kita lap lagi dengan tisu agar ini benar-benar bersih dari kotoran. Nah, setelah ini bisa kita bungkus dengan tisu untuk sementara dan kita lanjutkan untuk membersihkan rumah sensor CMP-nya. Oke, sekarang kita lanjut membersihkan rumah CMP-nya. Di sini kita bersihkan dulu dari sisa oli dan kotoran. Kita bisa menggunakan pisau cutter, tisu, sama amplas. Jadi kelihatan ini o-ringnya juga sudah mengeras dan dibungkus oleh rubber seal. Dan kita keluarkan dulu o-ringnya. Nah, ini sudah kaku ya. Oke ya, sekarang sudah terlihat lebih baik. Dan selanjutnya bisa kita gunakan lagi amplas halus untuk memperhalus permukaan pad dari rumah CMP ini.
sudah bagus dan sudah maksimal. Dan setelah ini kita bisa lanjutkan untuk pengecatan agar hasilnya lebih bagus dan lebih enak dilihat, karena ini usianya juga sudah lama. Nah, ini kita bungkus dulu pakai lakban, dan setelah ini kita cat. Nah, inilah hasilnya setelah kita cat. Dan sekarang kita bisa prepare untuk pemasangan. Sebelumnya seperti biasa kita lap dulu, kita bersihkan dulu dari sisa oli dan kotoran atau kerak yang menempel. Dan jangan lupa tisu penahan yang di dalam tadi kita keluarkan dulu. Nah, setelah benar-benar bersih, baru kita persiapkan untuk pemasangan. Nah, ini rumah CMP sudah kita cat dan sudah kita bersihkan, sudah terlihat seperti baru lagi, tanpa kita harus membeli yang baru. Dan ini jauh lebih baik daripada yang tadi sebelumnya. Nah, ini o-ringnya sudah saya pesan di online shop. Jadi ini adalah o-ring yang orinya dan pas. Nah, ini sudah kita kasih rubber seal warna merah. Dan pastikan ini pengolasannya rata dan tidak ada yang tersisa atau yang masuk ke dalam rumah CMP. Dan jika sudah yakin rapi dan rata, kita bisa memasangnya langsung ke mesin. Pastikan posisi rumah CMP dengan mesin, dengan dudukannya itu sudah sama, sudah rata. Dan jika sudah pas, kita bisa langsung mendorong ke dalam dengan sedikit diketok pakai tangan. Nah, ini sudah menempel di mesin. Sekarang tinggal kita prepare untuk pemasangan baut. Untuk pemasangan bautnya harus berbarengan karena ini ada 3 baut. Jadi kita kencangkan dulu perlahan. Jangan sampai terlalu kencang dan terlalu rapat dulu. Jika sudah rata dan sama, baru kita mulai mengencangkan. Untuk mengencangkan saya di sini tidak menggunakan torsi, jadi saya cuma menggunakan feeling aja. Yang penting harus sama, baut 1, 2, dan 3, dan harus berbarengan. Jika sudah, kita lanjut dengan pembersihan lagi dan kita persiapan untuk pemasangan konektornya. Jadi pastikan dulu sisa-sisa oli yang menempel di bodi mesin, jadi harus hilang dulu agar nanti kita bisa ketahuan masih rembes atau tidak olinya.